Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, kita meninjau hakikat psikologi Islam sebagai ilmu yang memadukan wahyu, na'li, dan akal, akli, untuk memahami manusia secara utuh, jasadi, dan ruhani. Kita akan melihat tujuan, landasan, dan sudut pandangnya yang tidak hanya mendeskripsikan perilaku, tetapi juga mengarahkan pada tazkiyatun nafs dan kemaslahatan hidup. Psikologi Islam mengartikan jiwa sebagai an-nafsu, berbeda dari istilah ar-ruh. An-nafsu mencakup aspek jasmani dan rohani, sedangkan istilah barat seperti soul dan psyche hanya fokus pada aspek psikis. Ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan psikologi antara tradisi Islam dan Barat. Psikologi Islam adalah ilmu yang membahas manusia, khususnya kepribadian, dengan pendekatan filosofis, teoretis, dan metodologis. Ini didasarkan pada sumber formal Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadits, serta akal, indera, dan intuisi. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam memahami aspek psikologis manusia. Hana Jumhana Bastaman menjelaskan bahwa psikologi Islam memiliki karakteristik unik yang berakar pada nilai-nilai Islam. Psikologi ini menggabungkan akal dan keimanan, memanfaatkan daya nalar objektif ilmiah dengan metodologi yang tepat untuk memahami kepribadian manusia dalam konteks Islam. Psikologi Islam adalah bagian dari kajian keislaman, setara dengan ekonomi, sosiologi, dan politik Islam. Disiplin ini mengadopsi pola pikir tradisi keilmuan Islam, membentuk aliran unik yang berbeda dari psikologi kontemporer. Ini menekankan integrasi nilai-nilai Islam dalam memahami perilaku manusia. Psikologi Islam membahas aspek kejiwaan seperti ar-ruh, al-nafs, al-qalb, dan lainnya. Setiap aspek memiliki eksistensi dan fungsi yang dikaji melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Fokusnya tidak hanya pada perilaku, tetapi juga hakikat jiwa, menjadikannya unik dibandingkan psikologi kontemporer. Psikologi Islam tidak netral etik, melainkan syarat nilai etik. Tujuannya merangsang kesadaran diri untuk membentuk kualitas diri yang lebih sempurna, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu ini mempelajari gejala kejiwaan manusia normal, dewasa, beradab, dan didasarkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sejarah psikologi Islam dimulai dari sejarah manusia, meski belum disebut psikologi. Nilai-nilai psikologis sudah ada dalam etika dan filsafat, seperti dalam kisah Kabil dan Habil di Al-Quran. Ini menunjukkan relevansi psikologis dalam narasi Qur'ani, menandai fase awal perkembangan psikologi Islam. Pada paruh abad pertengahan, psikologi ilmiah di dunia Islam berkembang pesat, terinspirasi oleh ide-ide Al-Quran. Banyak pemikir Islam memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam dekade terakhir, di mana minat terhadap islamisasi sains, termasuk psikologi, semakin meningkat. Psikologi Islam harus dipandang sebagai wacana objektif yang melampaui batas-batas ilmiah. Ini mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual dan normatif Islam dengan pendekatan ilmiah, menawarkan perspektif unik dalam memahami kejiwaan manusia. Psikologi Islam tidak hanya berfokus pada aspek empiris, tetapi juga mengedepankan dimensi spiritual dan etika dalam analisisnya. Ruang lingkup psikologi Islam mencakup pemahaman kejiwaan manusia, aspek batiniah, dan solusi rohani berdasarkan aturan Islam. Menurut Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasyaori, kajian manusia bertujuan menuju Allah dan mengenal manusia melalui refleksi alam, akal, indera, dan intuisi, bukan hanya teks Al-Quran. Setelah memahami ruang lingkup psikologi Islam, penting untuk mengajukan pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan ini membantu memperjelas konsep dan memperkuat pemahaman. Diskusi dan refleksi kritis adalah kunci untuk menggali lebih dalam dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Membaca kembali materi yang telah diselesaikan membantu memperkuat pemahaman. Membuat resume dari materi yang dijelaskan, memfasilitasi retensi informasi. Menjawab pertanyaan yang diberikan, menguji dan memperdalam pengetahuan. Ketiga langkah ini penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dan aplikasi praktis dari materi yang dipelajari. Inti bahasan menegaskan bahwa
Psikologi Islam berfungsi sebagai pijakan nilai untuk mengenali diri, menata niat, dan memperbaiki amal. Semoga materi ini menjadi landasan berpikir dan bersikap dalam proses belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.